Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tani Aprila dengan NIM A11-2022-14-525. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas akhir kelompok saya yang berjudul implementasi data mining untuk deteksi dini penyakit diabetes menggunakan algoritma decision tree. Latar belakang kita untuk membuat aplikasi diabetes ini karena diabetes termasuk salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data dari Institute of Health Metric and Evaluation pada tahun 2019, terdapat perbandingan 57,42 kematian per 100.000 penduduk akibat penyakit diabetes. Data International Diabetes Federation (IDF) juga mencatat bahwa jumlah penderita diabetes di Indonesia pada tahun 2021 meningkat pesat dalam 10 tahun terakhir, yaitu mencapai total 19,5 juta orang dan diperkirakan akan menyentuh 28,6 juta orang pada tahun 2045. Karena dengan meningkatnya angka penderita diabetes ini menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan penyakit diabetes. Tingkat kesadaran ini diantaranya ditujukan dengan pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, konsumsi gula berlebihan, tidak rutin olahraga, dan sebagainya. Jika masyarakat memperhatikan pola hidupnya, tentu risiko terkena penyakit diabetes akan berkurang. Jadi karena alasan tersebut, akhirnya kita munculkan ide untuk membuat aplikasi deteksi dini ke penyakit diabetes. Aplikasi ini berguna untuk mendeteksi penyakit diabetes dengan berdasarkan gejala-gejala yang bisa diamati oleh sehari-hari dan tidak memerlukan istilah-istilah kedokteran yang rumit dan sangat bisa digunakan oleh orang-orang awam yang tidak terlalu paham dengan istilah-istilah kesehatan. Selanjutnya saya akan menampilkan ini Google Colab, yaitu dataset yaitu untuk selanjutnya saya akan menampilkan ini Google Colab, yaitu untuk testing datasetnya. Yang pertama, di sini terdapat ada library Pandas, Numpy, Namfi, Matplotlib, Simbol, dan lain-lain. Selanjutnya adalah datasetnya. Jadi dataset kita itu terdiri dari age, gender, poliuria, polydysbias, sudden weight weakness, polyphagia, gentle growth, visual blurring, itching, irritability, delayed healing, portiovaresis, muscle stiffness, aphasia, obesity, dan lalu kelasnya ada positif dan negatif. Selanjutnya ini juga terdapat preprocessing, yaitu output atau hasil akhir dari tahap preprocessing ini, yaitu ada DF2 untuk dataset hasil encoding dan DF3 untuk dataset hasil resample. Ini yang kedua. Lalu selanjutnya ini adalah pengecekan sinkronus, yaitu dengan cara seperti ini, df, isna, sum, itu akan menemukan jumlah data yang bernilai kosong. Lalu selanjutnya akan dilakukan pengecekan data yang duplikat. Jadi akan menampilkan baris data yang duplikat. Setelah itu lalu ada encoding dengan cara membuat dataset baru, yaitu DF2 untuk menampungnya. Yang pertama, kita akan mengencode gender male menjadi 1 dan female menjadi 0. Selanjutnya kita juga mengencode ya menjadi 1 dan mau menjadi 0. Selanjutnya mengencode age, class. Lalu dataset yang telah di-encode kita tampilkan. Ini hasilnya. Jadi nilainya yang tadi yes atau no, sekarang setelah di-encode nilainya berubah jadi 1 dan 0. Lalu selanjutnya adalah kita akan mengecek data imbalance, yaitu
menampilkan jumlah nilai 1 dan 0 dari kelasnya. Jadi yang data imbalance ini yang yes, yang satu itu kan tadi yes, jadi jumlah data yang bernilai yes itu ada 173 dan nolnya ada 78. Selanjutnya dataset yang telah disampel disimpan di DF3. Lalu kita akan membuat kolom baru di DF3 namanya kelas, isinya yaitu IRS kelasnya setelah dari sampling, lalu kita tampilkan DF3 ini. Dan ini ada info untuk DF3 tadi. Di sini kita akan melihat perbandingan gender dan menghitung kesebaran gender antara laki-laki dan perempuan. Di sini gender laki-laki ada berjumlah 239 dan perempuan 107. Ini hal yang positif ada 90 jumlah laki-laki yang positif ada 93, yang negatif ada 146, jumlah perempuan yang positif ada 80 dan yang negatif berjumlah 27. Lalu selanjutnya kita mengimpor dataset yang telah final tadi yang di F3, kita ekspor ke dalam bentuk CSV. Lalu setelah itu kita modelin, kita split dulu datanya. Lalu setelah itu ada evaluasi. Yang ini ada akurasi training, yaitu untuk akurasi training. Jadi jawaban hasil prediksi model dan jawaban sebenarnya dari split dataset dicocokkan. Lalu yang selanjutnya adalah untuk akurasi yang testing. Lalu selanjutnya ada untuk membuat variabel yang memiliki fungsi classification report. Ini ya, lalu yang MSE untuk kembalikan akurasi yang testing, dan yang confusion untuk mencari tahu confusion matriknya. Lalu selanjutnya kita akan membaca akurasi berdasarkan strategi resampling, yaitu membandingkan akurasi testing. Setelah dibandingkan, yang paling baik ternyata ROS. Smoothness 100%, smoothness 90,38%, dan ROS-nya 92,30%. Lalu kita tampilkan. Oke, setelah sekarang kita akan melihat perbandingan data untuk di Streamlit-nya. Yang pertama di dalam halaman function, yaitu ada ini train datanya. Kita tidak mengimpor dari Streamlit, tapi menulis ulang di VS Code. Terus selanjutnya ada user input dengan pilihan yes dan no. Terus selanjutnya ada subheader, yaitu yang berisi bagaimana kondisi kesehatan Anda saat ini. Terus ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti ditampilkan. Lalu ini ada kolom advice, yaitu untuk saran. Ini jadi if resultnya nanti 1, maka akan muncul saran seperti ini, dan seterusnya. Lalu ini untuk halaman home terdapat tulisan yang selamat datang di aplikasi data CDD Database untuk header. Lalu ini untuk deskripsinya. Lalu ini ada kolom button prediksi, dan maka ketika kolom button ini ya diklik, maka akan memproses inputannya. Selanjutnya saya akan menampilkan demo dari aplikasi Streamlit.
yang tadi. Nah, jadi untuk halaman utamanya adalah seperti ini. Pertama ada tulisan selamat datang di Presiden ini batas. Lalu ada deskripsi tentang aplikasi kita. Lalu di sini ada dokumen yang berisi dataset. Lalu ini sumber datasetnya, ada deskripsi kolom dataset. Dan kalau ini ada model dan akurasi, ada completion metric. Lalu ada juga link GitHub dari aplikasi strip ini. Selanjutnya saya akan coba untuk mengetes aplikasi ini. Sini saya input usia 20. Saya coba usia 31. Lalu untuk visual memilihnya saya memilih ini yes. Lalu gendernya male, medical terusnya saya pilih no. Berat badannya mungkin sekitar 50. Aging oleh letter-letternya no, letternya no. Tinggi badannya 160 dan dialim yes, pekerja yes, presis yes, haus yes, kapak penutupnya yes, background yes. Oke, sekarang kita akan mencoba prediksi. Jika hasilnya positif, maka akan terdapat tampilan seperti ini. Itu ada terdeteksi ini positif di atas, lalu di bawahnya akan terdapat saran-saran. Jika ada tulisan terdeteksi di disabilitas, maka kita menyarankan user untuk segera berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan untuk mendapatkan diagnosis yang tepat, karena aplikasi kita hanya berguna untuk deteksi dini dan tetap harus memerlukan tes dari lembaga kesehatan. Lalu selanjutnya ada saran-saran yang mungkin bisa dilakukan oleh pengguna terkait masalah kesehatan yang dialaminya. Sekarang saya akan coba lagi untuk menampilkan yang negatif. Mungkin dengan this is not good. Masih positif data. Saya coba yang negatif. Jika hasilnya negatif akan muncul tulisan seperti ini. Kita menyarankan meskipun hasilnya negatif, karena tadi ada yang mungkin meskipun hasil negatif tapi ternyata terdapat masalah kesehatan sebagai berikut, maka itu hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan para pengguna. Jika tadi pengguna kan menyebutkan bahwa wajah mengalami kelentukan, kami menyarankan untuk menghindari pengaruh kimia atau perawatan agresif, agar juga untuk menyarankan untuk melatih kesehatan mental Anda dan untuk mengurangi stres. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.